Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maejun Tarlando Sinaga. Ya, video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya, tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Google Translate. Kebetulan dari beberapa komen yang masuk, banyak banget yang request dibuatin video lanjutannya tentang proses pengerjaan proyek, mulai dari terima file hingga kita mengerjakan dan sampai menerima bayaran. Dan juga banyak banget yang nanya, gimana sih bang cara withdraw-nya dan apa aja yang dipersiapkan supaya kita bisa withdraw gitu. Oke, buat kalian yang masih bingung dan pengen tahu cara lengkapnya, simak terus video ini, oke? Pertama-tama di sini kan gue mesti ngerjain dulu nih salah satu work atau job supaya gue bisa dapetin income dan bisa sampai ke withdraw. Nah, pertama-tama gue mesti nyari dulu salah satu pekerjaan yang nggak verified. Nah, ini tuh cukup sulit ya karena emang semenjak peraturan baru dibikin di Latium ini tentang member baru itu harus berbayar, maka di sini tuh sulit banget nemuin yang agak gratisan. Nah, tapi di sini kemarin gua buat nyari ini sempat begadang ya 2 hari mantengin situs ini sampai gua benar-benar nemu satu proyek yang benar-benar itu bisa gratis. Nah, di sini gua ke workflow, gua cari. Kemarin gua sempat nemu satu. Nah, ini gue nemu satu proyek French document about healthy 19 page. Ini tuh nggak verified ya karena dia tuh tawaran pekerjaannya tuh rendah banget ya. Kalian bisa lihat di sini French document about healthy. Jadi dia tuh pengen translate manually dari Prancis ke bahasa Inggris 19 halaman hanya dengan bayaran 5 sampai 25 dolar. Ini tuh nggak verified ya, maksudnya nggak untuk akun yang gratisan juga bisa ngerjain. Nah, di sini kenapa ini masih belum close? Alasannya karena bisa dipastikan banyak yang nggak mau ngerjain dengan harga segini dan harus ngerjain 19 halaman dari Prancis ke Inggris. Bayangin aja gitu, itu banyak banget. Dan harganya dibayar cuma segini. Nah, makanya itu nggak laku. Tapi di sini karena ini buat nyontohin ke kalian gimana cara mulainya, cara pekerjaannya. Oke, gua lakuin ini meskipun ini sebenarnya amat berat sih buat gua ya. Oke, pertama-tama di sini gua bid harga terendah ya supaya ini bisa di ACC. Kemudian tanggal pengerjaannya di sini harus selesai sebelum tanggal 17 September 12 AM. 12 AM itu waktu bagian US, berarti kurang lebih jam 12 malaman ya. Oke, di sini gua taruh penawaran terendah 5 dolar supaya bisa di ACC ya. Kemudian di sini gua kasih deskripsi. Oke, di sini gua taruh bayar penawarannya, place a bid. Oke, di sini gua udah bid, kita tinggal tunggu apakah ini di ACC. Semoga sih di ACC ya, karena ini persaingannya masih rendah ya. 19 halaman, harga 5 dolar, pasti di ACC sih menurut gua. Oke, kita tunggu. 2000 years later. Oke, kita coba cek lagi. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya bidnya diterima, sip. Nah, di sini bid diterima sama dia, bid ada tulisannya bid awarded, artinya penawaran kita diterima ya seharga 5 dolar untuk ngerjain 19 halaman bahasa Prancis ke Inggris. Tapi ini demi contoh ke kalian, gua kerjain deh. Gak apa-apa, dibayar cuma 5 dolar 19 halaman. Oke, kemudian kalau kita udah mulai disetujui pengerjaannya, maka di sini kita klik start project. Tapi sebelum start project, kita lihat dulu di sini ada pesan dari dia. Di sini dia bilang please translate to English manually before 3 days. Ini dia kasih PDF-nya ke kita. Lalu di sini kita buka ya filenya. Oh ya, sebelumnya di sini kita klik start project dulu, menandakan bahwa kita sudah mulai mengerjakan proyeknya dia. Terus di sini kita balik ke kolom chat untuk lebih jelasnya. Sip. Nah, ini tadi yang ngasih kerjaan ke gua. Nih. Nah, ini dia udah kirim filenya. Di sini gua download ya. Gua download filenya. Oke, sip. Ini dia filenya. Gua download dulu ke Microsoft Word. Sorry ya, untuk filenya gua nggak bisa publish secara full karena itu merupakan privasi dari si pemilik dokumen dan nggak boleh dipublikasikan. Gua kasih contoh, gua nggak akan publish semuanya ya karena itu nanti melanggar kode etik dari mereka ya.
nggak boleh mempublikasiin dokumen dari para klien yang udah ada di Latium. Nah, ini halaman pertama, dia pengen ke Inggris, kita mulai terjemahin dulu dari Prancis ke Inggris. Di sini seperti biasa, kita buka Google Translate. Google Translate ya. Kemudian di sini kita masukin bahasa Prancis. Prancis. Kemudian kita ambil yang tadi untuk judulnya. Di sini gua ambil dulu ya, copy. Kemudian gue masukin ke sini, dan ini adalah standar hukum file medis. Kita rubah ke bahasa Inggris. Inggris. Legal standard of the medical file. Oke. Kemudian kita buka word counter. Seperti biasa ya, wordcounter.io. Lalu kita paste yang tadi, yang versi bahasa Inggrisnya, yang ini. Kita paste ke sini versi bahasa Inggrisnya, lalu kita cek grammarnya benar ya, nggak ada yang salah. Oke, kemudian ini legal standard of the medical file-nya kita copy lagi, kemudian kita paste lagi ke Microsoft Word-nya. Ini kita taruh di sini dulu, sip, legal standard of the medical file. Lalu ini kita hapus yang versi bahasa Prancisnya, sip. Nah, kemudian untuk yang tahap kedua, ini di sini semua sampai semua halaman 19 halaman itu kita kerjain secara manual. Secara manualnya bukan berarti kita yang ngerjain ya. Di sini dalam artian kita menggunakan Google Translate dan word counter untuk merapikannya supaya terlihat lebih profesional. Nah, di sini kita masukin lagi ke Google Translate versi Prancisnya. Nah, ini Inggrisnya kita copy lagi. Nah, setelah kita copy, kita masukin lagi ke sini grammarnya, oke, ke word counter supaya dicek grammarnya. Nah, untuk di sini ada satu yang kedeteksi grammarnya nggak bener. Nah, ini dibenerin sama word counternya, kurang huruf koma katanya. Berarti kita klik yang atas supaya dibenerin. Oke, nah ini udah benar. Sip. Nah, setelah grammarnya udah benar, langsung kita copy semuanya. Lalu kita pastein di proyekan kita di sini. Sip. Nah, ini kan untuk hurufnya masih beda nih dengan yang dia kasih. Dia pakai Times New Roman ukuran 12, sementara ini Times New Roman ukuran 12. Oh ya, udah sama. Jadi di sini nanti ketika kita udah pastein, usahain semua hurufnya dan semua ukuran hurufnya itu sesuai seperti yang diinginkan sama si klien ya. Nah, kemudian untuk yang tahap selanjutnya yang bawah, ini sampai ke bawah sampai semuanya 19 halaman, itu pengerjaannya sama kayak kita ngerjain yang tadi paragraf pertama ini, yaitu kita translate dulu ke Google Translate, kemudian untuk grammarnya itu kita benerin di wordcounter.io di sini tadi gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini karena gua udah nerima pekerjaan dan harus selesai sebelum 3 hari, jadi sebisa mungkin gue harus nyelesain dulu si file tersebut dalam jangka waktu kurang lebih, target gue harus nyelesain 5 jam karena untuk konten video ini supaya nggak terlalu kelamaan, supaya mempersingkat waktunya. Oke. 2000 years later. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya. Jadi untuk hasil pekerjaannya itu udah selesai, gue bikinin dan gue udah press ke PDF, jadinya seperti ini. Legal medical record standar purpose. Nah, jadi udah gue bikin semuanya kayak gini, 19 halaman gitu, dan ini cukup makan waktu banget sih, dan gue hanya dibayar $15 untuk satu dokumen ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika gue udah menyelesaikan ini gue save ya. Gua save, kemudian gua balik ke si Latium tadi, kemudian gua masuk ke kolom chat. Ke kolom chatnya nanti ada muncul transaksi terakhir gua sama si Yurikov. Ini Yurikov Hansen. Si Yurikov Hansen ini adalah orang yang meng-hire gua ya, atau yang mempekerjakan gua. Nah, kemudian di sini kita kirim filenya yang udah kita kerjain ya, ini ya. Gua udah bikin versi PDF-nya, Reunion Sign English version. Nah, gue kirim ke dia. Kemudian this is the file that you want
browser, please check it up soon. Oke, kemudian gue enter, gue kirim ke dia. Nah, nanti kalau misalkan dia udah puas dengan ininya, hasilnya, maka nanti dia bakalan bayar gua. Tapi kalau misalkan dia nggak puas, biasanya dia minta revisi kembali. Ada beberapa yang direvisi sampai revisinya selesai, baru kemudian pembayarannya di accept. Oke, kita tunggu lagi beberapa saat ya. 2000 years later. Nah, ini dia. Oke teman-teman. Nah, di sini hasil chatnya gua udah cek tadi beberapa jam yang tadi. Ternyata di sini dia puas dengan hasilnya, dia nggak pikir panjang, dia nggak minta revisi karena mungkin dia nyadar kali ya, dia cuma bayarnya $5 untuk file yang segitu banyak. Di sini dia bilang good job, thank you very much my friend. Nah, di sini payment is released. Nah, di sini pembayarannya udah masuk ya ke gua dibayar $5. Kemudian gua lihat di sini wallet gua, cek wallet gua. Oke, di sini ada $8. Kenapa $8? Karena sebelumnya gua masih ada sisa saldo $3 dari bekas proyek yang sebelumnya gua kerjain, gitu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika gua udah menyelesaikan satu pekerjaan, gimana caranya supaya gua bisa nyairin atau withdraw saldo gua yang $8 ini sampai ke rekening pribadi gua? Oke, untuk withdrawnya itu gampang banget. Di sini kalian masuk ke wallet ya. Masuk ke wallet. Untuk masuk ke wallet di sini, nanti kalian di sini pilih aja kalian pencairannya mau apa. Kalau kalian misalkan mau pencairan lewat USD, di sini kalian pilih withdraw. Nanti di sini kalian bakalan diminta untuk alamat PayPal-nya. Nah, untuk alamat PayPal ini kalian masukin aja alamat email kalian yang terintegrasi dengan PayPal kalian. Nah, untuk minimum pencairannya sendiri di sini harus mempunyai minimal $10 dan nanti itu bakalan kena biaya fee atau administrasi sebesar $5. Jadi kalau misalkan kalian nyairin $10, itu nanti kalian hanya terima $5. Gitu ya. Nah, di sini berhubung gua nggak mempunyai minimal $10 dan gua hanya mempunyai $8, jadi di sini gua belum bisa cairin ya teman-teman. Di sini gua hanya baru bisa contohin sebelumnya karena beberapa bulan yang lalu gua udah habis ini juga withdraw juga, dan kebetulan masih nyangkut di sini $3, jadi gua masih perlu $2 lagi buat mencairkannya gitu. Nah, untuk cara mencairkan cara lain di sini ada pilih lewat Bitcoin. Kalau untuk lewat Bitcoin di sini kalian klik withdraw. Nah, di sini nanti ada muncul minimum pencairannya harus mempunyai 0,001 BTC atau kurang lebih 300 sampai 400 ribu. Malah di sini untuk Bitcoin itu minimal pencairannya mesti punya lebih gede lagi ya dibandingkan dengan USD. Nah, kemudian di sini untuk biaya adminnya 0,0005 BTC atau kurang lebih 10%-nya dari 300 ribu tersebut, kurang lebih ya 30 ribuan lah. Nah, kemudian di sini masukin alamat wallet address-nya. Nah, alamat wallet address ini didapatnya dari mana? Di sini kalian mesti mempunyai electronic wallet dulu. Nah, biar gampangnya kalian bisa bikin di Indodax. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana cara bikin akun Indodax, kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi ya, link videonya cara membuat akun Indodax dan cara mencairkan Bitcoin. Nah, habis itu kita masuk ke akun Indodax kita. Lalu di sini klik wallet. Kemudian di sini klik yang nomor 2 BTC, kemudian di sini klik copy alamat Bitcoin. Nah, ini adalah alamat Bitcoinnya ya. Kemudian di sini kita copy. Kemudian habis itu di sini kita balik lagi ke Latium. Di sini kita masukin alamat wallet address kita. Nah, kalau udah di sini masukin berapa yang mau kita cairin, misalkan 0,001, maka di sini akan kena fees atau biaya administrasi 0,0050 ribu. Kalau udah di sini tinggal klik withdraw. Gitu teman-teman. Jadi gampang banget. Selain dari Bitcoin, di sini ada beberapa koin lain juga yang kita bisa pakai untuk withdraw. Ada Latium, ada LatX, ada Litecoin dan lain-lain, masih banyak gitu. Tapi yang paling populer di sini pencairannya itu lewat USD sama lewat Bitcoin. Nah, itu teman-teman. Jadi gampang banget ya cara pengerjaan mulai dari awal sampai pencairan. Udah gue jelaskan semuanya, jadi semoga teman-teman itu bisa lebih mengerti ya. Dan buat kalian yang bilang scam ini apa, ini itu penipuan dan segala macam, silakan kalian coba dulu baru kalian berkomentar. Oke, jadi sebenarnya semuanya tuh prosesnya tuh gampang banget ya, mulai dari pengerjaan sampai pencairan itu semuanya gampang banget dan dijamin ini tuh pasti membayar. Karena dari situsnya aja ini udah tertulis latium.org, yang dimana kalau domain .org itu merupakan
situs layanan atau situs organisasi yang dimana di dalamnya tuh udah terisi sama orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang gitu teman-teman. Nah pertanyaannya banyak banget yang nanya, bang kenapa sih ini kok bayar, harus bayar ini dulu, ada nggak sih yang gratis? Wah kalau bayar makan scam gitu. Nah sebenarnya si Latium.com ini beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya gratis dan nggak bayar gitu. Cuma karena ada beberapa YouTuber asing yang kebetulan tahun kemarin itu bikin tutorial seperti ini kurang lebih. Nah itu tuh sempat booming ya, dan akhirnya banyak orang berbondong-bondong bikin banyak akun di sini Latium ini gitu, supaya memonopoli, supaya mereka itu bisa ngerjain semua job itu pakai akunnya mereka gitu. Jadi dipenuhin semuanya si Latium ini sama akun-akun bodong gitu. Jadi si Latium ini nangkepnya untuk meminimalkan hal-hal yang nggak diinginkan dan meminimalkan pengguna-pengguna yang menggunakan akun bot, maka mereka mengeluarkan kebijakan untuk verifikasi buat para pekerja yang mau daftar di sini. Jadi gitu teman-teman gitu. Makanya sekarang kalau kita mau mempunyai akses lebih banyak, itu sekarang dikenakan biaya sebesar $12 supaya kita bisa mempunyai akses lebih luas untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau proyek di sini. Nah untuk kalian yang gratis juga sebenarnya nggak usah khawatir, karena kita bisa menemukan beberapa atau 1-2 proyek yang mungkin bisa kita kerjain meskipun emang nggak sebanyak yang verified ya. Nah jadi buat kalian yang merasa $12 ini merupakan uang yang cukup banyak dan cukup besar, gua saranin lebih baik kalian jangan verifikasi atau jangan bayar, jangan daftar, karena nanti kedepannya kalian bakalan kecewa sendiri. Lebih baik fokus di yang gratisan dulu gitu. Tapi misalkan kalau kalian itu nggak masalah, gue nggak apa-apa lah $12 ini nanti juga bisa gue cicil sedikit demi sedikit buat balikin modal, silahkan gitu. Yang jelas di sini nggak ada paksaan dari gue untuk kalian untuk daftar dan untuk memverifikasi akun kalian gitu. Karena dari gue pribadi lebih menyarankan untuk para pemula di sini lebih baik menggunakan yang akun gratis dulu gitu teman-teman. Oke, jadi sekian penjelasan dari gua tentang cara menghasilkan uang lewat internet menggunakan Google Translate di Latium.com. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!